Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib atau malam ini kita bisa berkumpul kembali seperti biasa, ngobrol santai, ngobrol santai begitu ya. Dengan bapak-bapak nih yang ada di sini yang biasa sudah wajah tidak asing begitu ya. Ada Pak RT, ada Pak siapa itu teh? Pak Yanto, kemudian ada Pak Rastum, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa begitu ya, sahabat saya secara pribadi, kemudian juga teman seperjuangan yang juga beliau merupakan guru kita semua di lingkungan RW 15 pada khususnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh, subhanallah. Penampilan anu luar biasa, penampilan yang begitu luar biasa ya Pak RT ya. Kalau melihat penampilan Pak Ustadz Kos ini malam hari ini dengan ikon hitam-hitamnya begitu ya. Kopiah hitam, jas hitam, sarung hitam, dan dengan baju koko diselipi dengan list hitam juga luar biasa. Tapi obrolan malam hari ini adalah obrolan yang memang kita sikapi dalam keseharian kita, yang mana setelah pandemi kemarin COVID 2019 kita lepas, tetapi terasa berat begitu ya. Lepas dari pandemi itu bukannya nanjak, tetapi justru malah mungkin ada yang nanjak, mungkin ada yang datar dalam proses perjuangan kesehariannya, terutama urusan ekonomi begitu. Tetapi ada juga yang turun gitu. Nah, ini juga memang ini adalah orang mau ngobrol santai lah ya, obrolan santai. Bagaimana tanggapan bapak-bapak nih obrolan terutama bintang tamu kita nih pada malam hari ini, Pak Ustadz Kos. Coba disampaikan nih pandangannya kumaha gitu tanya. Ya kondisi kita mensikapi kondisi saat ini pasca pandemi yang memang terasa ya ekonomi teh ngebut jalan tarik ente gitunya ya, jalan tetapi cukup inilah gitu ya. Gitu Bang Inten. Siap. Ustaz, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita ngobrol ya. Ngobrol. Memang obrolan santai lah di Al-Huda, di teras Al-Huda ini. Jadi tujuannya betul, bagus teras Al-Huda ya. Teras Al-Huda kita berbincang. Jadi kalau masalah ekonomi mah kalau ditanya orang per orang pada saat ini gimana Pak ya? Pusing ya, sama-sama pusing gitu. Tapi mungkin karena kita sih bukan berbicara referensi dari ahli, dari pakar dan segala macam. Laras. Tapi mungkin ini lebih ke apa yang kita rasakan pada saat ini, terus bagaimana sih menyikapinya gitu. Karena mungkin peristiwa-peristiwa lah di sekitar kita itu banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ya. Terakhir itu ada peristiwa di bawah sampai ada nauzubillah min dalik ya, sampai mengakhiri nyawanya gitu. Yang terjadi di Pamoyanan ya, di bawah itu. Wallahu alam sampai gantung diri. Wallahu alam penyebabnya apa? Tapi berarti itu menunjukkan satu sisi psikologis yang sangat tertekan. Jadi kalau misalkan ini sudah hampir berakhir pandemi ini, secara aturan dari pemerintah sudah melonggarkan lah beberapa aturan, baik itu mungkin lihat di TV-TV sudah ada konser pertemuan akbar dan segala macam. Nah mungkin ini saatnya mulai masyarakat merangkak untuk meniti kembali nih masalah kehidupan ekonominya yang sebelumnya mungkin tertidur hampir 2 tahun lebih. Yang namanya pandemi kemarin sangat luar biasa, itu akan berdampak baik perusahaan besar ataupun kecil, bahkan UMKM pun gitu lah ya. Contoh kecil lah Pak, yang usaha di sekolah-sekolah ketika sekolahnya tutup,
Dagang pasti kan kecil itu ya. mah dagang tutup. Tetapi masalah kebutuhan ini kan tidak berhenti di situ. Kebutuhan harus tetap jalan. Nah, mungkin saya salah satunya yang kena dampak dari masalah kebijakan ya, karena roda perusahaan yang mungkin agak tersendat sehingga harus melakukan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah mungkin memangkas employee atau karyawannya. Tetapi, nah inilah mungkin dengan cara berbagi seperti ini bisa saling menguatkan menghadapi problematika masalah maisah ya atau nafkah gitu. Jadi, antara Aisyah dan Maisah itu adalah dua hal yang berkaitan begitu ya. Dan berdampingan. Kalau Maisahnya tidak lancar, Aisyah biasanya atau istri biasanya digambarkan Aisyah itu sebagai istri pendamping begitu ya. Biasanya sok rada ngagorowok begitu ya. Jadi kalau Maisahnya rada rudet ya aduh. Rada cuan teh rada tarik gitu tadi dapur teh ngagorowok nanya PRT-nya laras teh. Aduh laras. Tapi setelah pasca pandemi ini bagaimana apa yang dilakukan Pak Ustadz Kos? Mungkin Pak Ustadz Kos adalah termasuk salah satu karyawan dari perusahaan yang memang waktu itu diliburkan ya. Iya, diliburkan. Terus apa nih setelah diliburkan dari perusahaan? Apa yang dilakukan? Apakah merintis usaha kecil ataukah nyari pekerjaan yang lain? Atau mungkin berubah mindset ingin menjadi pengusaha setelah keluar dari perusahaan itu? Ya. Jadi memang beginilah. Jadi kalau masalah urusan karir itu, kalau misalkan kita menjajaki dunia yang baru itu pasti ada efek kejut. Efek kejutnya itu mungkin kita bingung, terus mau mencoba sesuatu lagi agak sedikit terhambat karena perubahan dunia baru. Tetapi mungkin disinilah pentingnya ilmu yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang maha mengatur rezeki makhluknya, bukan hanya sebagai manusia, tapi seluruh makhluk Allah urus. Maka mungkin di sini yang harus lebih di manage terdahulu adalah masalah keimanan dalam diri kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, ketika kita yakin maka tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun secara pandangan nafsu kita, ketika kita Allah mengurangi baik itu rezeki, kesehatan, jabatan atau mungkin posisi karyawan, ketika Allah hilangkan itu semua, nah disinilah tantangan iman kita diuji. Apakah kita masih yakin kepada Allah ataukah kita berburuk sangka kepada Allah? Maka ya istilahnya akan dampak bagaimana mensiasatinya ketika situasi itu menjangkit seseorang, itu actionnya tergantung bagaimana posisi keimanan dia kepada Allah. Ada yang akan menerima karena dia yakin kepada Allah, mungkin dia akan stres karena dia berpikir ya saya hidup sendiri dan saya harus berusaha sendiri. Mungkin kalau yang saya lakukan ya tetap berusaha, meskipun itu memasuki dunia baru, babak baru tentang kehidupan. Allah kurangkan beberapa rezeki yang biasa kita dapatkan, tetapi yakinlah bahwa itu yang terbaik dari Allah. Ada sisi yang lainnya. Nah masalahnya paradigmanya itu bisa menjadi baik buat kita ataupun buruk pada kita, tergantung keilmuan kita atau dari sisi keimanan kita kepada Allah. Karena itulah yang menjadi masalah sebetulnya. Karena kalau sifat dunia yang saya tahu gitu, yang mungkin yang sudah dijelaskan oleh para ulama, para guru-guru kita, bahwa dunia ini hanya permainan lah gitu. Mungkin sekarang ekonomi seperti ini ya istilahnya urusan duniawi lah gitu. Nah kalau saya yang siasati tetap bergerak, selalu berusaha keras dengan sabar kan, karena sabar itu kan ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor. Kita bisa dikatakan sabar itu ya berarti harus ada usaha keras. Gak mungkin orang itu disebut sabar kalau nggak ada usaha. Yang keduanya ada keteguhan, teguh, tidak goyah. Wah.
Seterusnya adalah ketangguhan. Itu beda ya, teguh dan tangguh beda. 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 Kalau teguh tetap dalam pendirian. Kalau tangguh mah terkedak keanginannya, tegeraas kehujanan. Jadi ada ikhtiar juga. Nah, besar kecilnya ikhtiar kita itu adalah tugas kita dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau seperti apa, mau dibawa kemana. Yang penting kita sudah maksimal ikhtiar. Sudah maksimal. Yang penting hari ini masih bisa makan, berarti Allah masih ngasih rezeki ke kita. Masalah besar dan kecilnya saya rasa itu adalah ukuran nafsu kita. Berarti ada perbedaan ya, rezeki dari Allah itu dalam kita mensikapinya. Karena rezeki Allah itu pasti cukup ya untuk hidup. Tetapi rezeki Allah itu kalau memang kita untuk memenuhi gaya hidup mungkin tidak cukup, kita akan lelah begitu ya. Lelah. Karena antara hidup dan gaya hidup itu berbeda mungkin ya. Yang saya alami gini, ini bukan caption atau apa, pengalaman. Ketika dulu yang ya masih jahiliyah dalam arti kata belum memahami arti hidup yang sebenarnya remaja. Mungkin kita selalu meminta kepada Allah dan berusaha mengupayakan mengejar apa yang kita inginkan. Ya, manusia itu selalu mengejar apa yang mereka inginkan. Tetapi pada dasarnya Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah akan memfasilitasi apa yang kita butuhkan sebetulnya. Memberikan yang dibutuhkan. Ya? Berikan yang dibutuhkan. Dan Allah pasti akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh hambanya, oleh umatnya. Tapi tidak semua Allah berikan apa yang hambanya inginkan. Beda berarti ya? Iya, kalau anekdot saya gini. Kalau se-RW 15 ini menginginkan mobil Fortuner semua. Kalau ditanya satu-satu pasti ingin lah mobil Fortuner, Pak. Ya, Pak Rastu mau, Pak RT mau, Pak Mahmud mau. Allah kabulkan semua itu Fortuner di Pancapuri. Bagaimana posisi kehidupan di Pancapuri, Pak? Mau ke pasar macet karena setiap orang punya mobil. Tetapi Allah memberikan kebutuhan setiap masing-masing. Meskipun manusia itu ingin, tapi Allah sangat tahu presisi betul nih bahwa ini belum butuh nih orang ini dikasih kendaraan yang mewah. Orang ini belum dikasih nih harta yang banyak. Karena Allah tahu betul apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Memang yang menjadi masalahnya kita berperang dari sisi nafsu kita. Kita ingin kaya, tapi Allah menyatakan bahwa belum tentu kamu dengan kaya itu masih tetap soleh, bisa melaksanakan ibadah. Nah itu jadi sebagai batu ujian, sebagai ujian. Iya, batu ujian. Sebagai ujian. Jadi istilahnya kalau bukan berarti ini ngupahan maneh lahnya, apa ngupahan diri seorang. Memang kalau kita terus hanyut dalam kubangan nafsu, keinginan, masalah, pemikiran, kita akan terlena dengan masalah dan akhirnya kita lupa bahwa Allah yang maha mengurus kita. Sehingga aksinya itu dia akan, contohlah ketika harta itu dikurangkan dan kita sujud pada Allah, tentu usahanya itu tidak akan tertata rapih gitu. Tidak akan tertata rapih. Sehingga kalaukah ikhtiar tanpa dibarengi dengan keridoan dari dirinya, maka yang namanya harus di-manage A, B, C dan segala macam itu akan buyar, sehingga usahanya tidak tertata dengan baik. Ya akhirnya pasti ada kegagalan karena kita selalu bersandar dengan nalar dan logika kita. Tetapi kita tidak sandarkan. Kalau kita sandarkan kepada Allah, ya ikhtiar saja terus yang keras, Pak. Hasilnya nanti biar Allah yang mengatur ya semuanya. Mengaturnya luar biasa. Ini luar biasa nih pandangan atau pengalaman atau sesuatu yang dialami oleh beliau. Jadi pasca pandemi ini memang perubahan yang tadinya biasa bekerja begitu ya. Iya. Kemudian berhenti dari pekerjaan, fokus ke berwira swasta, memang butuh mental yang tidak biasa begitu. Tidak biasa. Kalau di kantor mungkin dapat gaji setiap bulan, pergi tertentu, jadwal tertentu, tapi kalau di luar kantor mungkin istilah berwira swasta seperti Pak Rastum begitu ya. Itu tidak tentu waktunya begitu ya. Kadang-kadang orang lain libur, kita bekerja begitu ya. Tetapi lebih cenderung kita itu banyak liburnya kalau wira swasta. Gitu ya.
Lebih, apalagi Pak RT juga berwira swasta, Pak RT. Betul. Wira swasta luar biasa. Tapi nih tentu ini adalah sesuatu hal yang menarik ya ketika loncat dari hal pekerjaan yang memang sudah terikat waktu, kemudian kita lari dengan kondisi begini tuh pindah dari yang biasanya ya bekerja itu kemudian pindah ke yang namanya usaha sendiri. Ini pengalamannya bagaimana nih? Ya. Pengalamannya mungkin coba-coba. Buat saya nih pengalaman saya. Ya, siap. Gimana ini, Sat? Kalau orang Sunda bilang mah, kalau dibukukan mah tidak cukup dengan 10 buku lah. Gitu. Mungkin bisa memuat Diringkas lah, sekitar 500 halaman mungkinnya kalau dibukukan. Luar Iya. biasa. Jadi memang mungkin konsepnya itu adalah sadar mungkin ya. Sadar dan sabar, Pak. Itu kuncinya yang mungkin yang guru saya ajarkan ya, dengan konsep sadar dan sabar. Oh, sebentar. Betul ya. Karena begini, punten dipotong dulu. Karena yang biasanya bekerja kemudian berwira swasta, resiko kerugiannya itu sangat besar biasanya. Dan ini sangat betul. Namanya adalah sadar untuk ini. Karena memang itu dari sadar itulah akan menuai ini ya, semangat, sabar dalam mengarunginya dalam berwira swasta itu. Maka dilanjut, Seth. Jadi konsep sadar, Pak. Sadar bahwa ya tadi yang namanya manusia itu hanya mempunyai keinginan, tetapi Allah lah yang menentukan. Makanya kita diwajibkan iman kepada qada dan qadarnya Allah ya. Kita harus sadar bahwa manusia itu ya diatur oleh Allah segalanya. Tapi ketika kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang hinggap kepada kita itu tidak sadar bahwa bukan Allah yang menentukan, mungkin kita akan stres, Pak. Berarti lawan tina sadar teh naon, Pak? Gilanya. Gila gitu kan. Jadi kita selalu di pikiran kita gila akan harta, gila akan kedudukan, karena dia tidak sadar bahwa kita hanya manusia, hidupnya dibatasi oleh Allah dan sudah ditentukan masalah rezeki, kematian, jodoh dan segala macam. Tetapi manusia dikasih fasilitas oleh Allah untuk berupaya, berikhtiar. Tapi kalau ikhtiar tanpa landasan sadar, saya rasa mungkin ikhtiarnya mungkin akan melenceng gitu. Bisa dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Jadi kalau perpindahan yang biasanya kerja, terus misalkan sekarang harus bahasa dia memberinya koreh-koreh cok atau cok koreh-koreh gitu. Koreh-koreh cok. Nah kalau dengan landasan sadar itu ya upaya itu bisa dinikmati. Alhamdulillah. Meskipun pada awalnya terasa berat, sangat berat. Sangat berat karena memang dari istilahnya mah dari kondisi yang begini kemudian begini ada perubahan drastis tentunya dari sisi ini ya, betul. Dari tadinya zona nyaman, kita cuma datang ke kantor, duduk setiap akhir bulan dapat gaji gitu. Dan sekedap bah, kalau dia bah, salik bah. Dia bah. Dia bah, nyarangan ke dia bah. Nah, berarti setelah sadar kita ya sabar, Pak. Sabar dengan ikhtiar, misalkan usaha hari ini gagal lagi, modal habis ya. Konsep yang kedua sabar. Mungkin dengan sabar itu Allah lebih cinta kepada kita dengan ikhtiar yang kita lakukan. Masalah besar atau kecilnya saya bilang tadi bahwa itu adalah ukuran nafsu kita. Padahal selama pandemi itu terus saya sudah bekerja. Tiap hari saya alhamdulillah bisa masih makan. Anak masih bisa jajan gitu ya. Kebutuhan lain masih bisa tertutupi. Gitu. Jadi terkadang Allah itu memfasilitasi kita tiap hari, tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi rezeki hari ini. Masalahnya yang biasanya yang menjadi masalah kita adalah kita selalu mengukur rezeki kita itu dengan gaji dan cara pandang kita, bahwa ini terlalu kecil nih buat kita, padahal tidak, padahal itu menurut Allah cukup buat kita. Tetapi memang sulit, Pak. Sulit untuk menerima konsep seperti ini, itu sulit sebetulnya. Memang harus terlatih ditempa dengan berbagai masalah baru kita sadar. Cek paribasana malah kita ngomong mah gampang, tapi ya itulah mungkin dengan kondisi yang menerpa sekarang ini adalah bentuk tarbiyah, bentuk pelajaran Allah kepada kita untuk
lebih menjadi insan yang qanaah, insan yang bisa menerima keadaan apapun. Alhamdulillah. Gitu Ustaz. Luar Kalau- biasa ya. Luar biasa. Jadi pengalaman nih. Ini banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu ya terkait dengan Bisa serius teuing teh. Oh, kalem ya, santai, kalem, siap santai. Alhamdulillah. Pak Haji, lagi Pak Haji. Masih. Masya Allah. Ini Palai dia. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Terkait kita memang soalnya perubahan zona nyaman ke zona yang tidak nyaman itu memang memerlukan mental yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Itu apa ya? Istilahnya kita harus struggle lah mensikapinya, harus tahan banting karena kan tidak mudah. Harus tangguh itu. Tangguh lah begitu istilahnya tadi ada tangguh ya. Jadi memang tidak mudah untuk menerima perubahan itu. Apalagi setelah pindah dari zona nyaman ke zona tidak nyaman itu bukannya mulus, tapi malah tidak mulus begitu. Ini kan kalau memang tidak sabar, tidak sadar, tidak teguh, tidak tangguh itu akan membuat berantakan yang sudah tersusun dalam kehidupan kita gitu ya. Tetapi nih ada yang mau saya tanyakan nih. Ustadz Kos kan sekarang berwira swasta ya, berwira swasta punya produk, kemudian kita masukkan ke ke pelanggan. Itu bagaimana istilahnya membangun strategi marketing di awal ketika memulai usaha begitu ya. Kan tentu kalau yang biasa di kantor kemudian ke lapangan kan tentu akan berbeda. Duh, belum ini mensikapinya bagaimana dalam memarketkan atau produk sendiri Ustadz Kos ketika berwira swasta ini. Memang awalnya boleh dibilang tidak pede lah. Tidak pede karena satu bukan bidangnya di awal pekerjaan kan itu bukan, tetapi tidak lebih dan tidak kurang dorongan dari pasangan kita juga tentunya. Oh, subhanallah. Dalam pasangan Luar kita biasa, ya. untuk bisa kita tetap kuat jalan, bisa tetap berusaha lah. Yang penting mungkin satu kuncinya kita jangan terkurung oleh nostalgia yang ke belakang. Terlalu melihat masa lalu ya. Kan itu yang kalau ingin melangkah yang maju. Tapi urusan misalkan sekarang bidang yang baru, produk dan segala macam, yang pertama percaya diri mungkin lah. Modal paling utama ya. Percaya diri. Modal paling utama. Tapi memang pada awalnya juga ya saya minder adalah untuk masuk ke pasar dan segala macam. Tetapi kalaukah itu adalah bentuk pelajaran dari Allah. Mungkin Allah sedang memaksa saya untuk masuk ke ranah itu. Nah, dipaksa. Tetapi dengan itu semakin mata terlebar. Oh, ternyata yang kita anggap sesuatu yang kecil itu belum tentu pandangan orang lain itu kecil. Jadi misalkan saya jual produk makanan ya. Kita anggap bahwa ini nggak akan mungkin laku nih di pasaran gitu. Tetapi dengan kita menjaga kualitas, konsen di situ, terus juga bisa menghargai produk tersebut dan kita percaya diri bahwa ini bisa laku. Ternyata kita coba, alhamdulillah masuk, dan selebihnya saya serahkan kepada Allah. Kalau ini mendapat menjadi ladang pahala, ladang maisah buat saya, yang tentunya Allah akan memberikan jalan nih dari produk yang saya bikin. Karena kan kalau saya bukan praktisi marketing, Pak, tapi yang saya satu gunakan ilmu yakin. Karena ketika saya lewat di pasar, sebentar, ini menarik. Jadi Pak Ustadz Kos tidak memiliki basic marketing ya, tidak pernah jadi seorang marketing ya. Tidak, saya tukang tagih Pak dulu. Tukang tagih. Soalnya kalau marketing itu memang pekerjaan orang yang menghindari sebetulnya. Orang itu jadi marketing itu pada nggak mau ya, harusnya kalau memasarkan produk, mengenalkan diri itu tidak mudah Pak. Karena saya juga secara ini adalah basic orang marketing. Jadi orang marketing. Jadi
kalau ada orang ngelamar kerja, misalkan 10 orang. Ketika sudah tahu pekerjaan itu adalah marketing, maka 9 akan mundur dan 1 akan bertahan dengan 50-50 biasanya. Itu orang yang jadi marketing. Tetapi kalau sudah bisa, itu luar biasa menjadi seorang marketing itu. Nah, ini pengalaman yang menarik begitu ya. Ternyata modalnya adalah 1, percaya diri untuk bisa melatih menjadi pribadi menjadi pribadi penjual. Jadi dia berani melangkah dalam dunia pemasaran begitu. Ini luar biasa yang memang awalnya sering di kantor begitu ya, keluar langsung dalam proses jual beli. Ini luar biasa, menarik lah bagi saya dan yang lainnya sebagai sebuah pengalaman pelajaran bahwa memang justru ini menjadi dasar gitu ya bagi saya secara pribadi bahwa yang paling penting bagi kita itu adalah bagaimana membangun mindset dalam berjualan. Karena Rasulullah itu kan berjualan ya dari dulu. Bahkan pintu rezeki itu yang paling banyak itu adalah 99 dari berdagang begitu. Ini menjadi hal yang sangat menarik bahwa kita harus membangun pribadi kita ini menjadi seorang pedagang begitu ya. Menjadi seorang saudagar begitu. Kan kalau dari orang Yaman datang ke Surabaya itu menjadi saudagar, pedagang batik, pedagang kain, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu istilahnya saudagar kalau zaman dahulu gitu ya. Yang ke Aceh itu kan saudagar begitu ya. Nah, tentu ini yang mesti dibangun bagi kita bahwa kita harus membangun menjadi pribadi pedagang setelah mungkin pandemi menghilangkan apa yang kita miliki. Sehingga kita harus membangun menjadi jiwa pedagang. Karena jiwa pedagang ini aksesnya luas. Tetapi menempa pribadinya, menempa mentalnya itu tidak mudah. Begitu, tidak mudah. Coba, punten, ini sebentar, Pak Sarkus. Pak Rastu mungkin bisa berbagi pengalaman menjadi seorang ini. Pak Rastu ini juga kan sering ini market ke luar kota gitu ya. Beliau. Tapi Pak, bagaimana pengalamannya Pak? Ya, ini ya kedengaran. Oh gitu. Pengalamannya mah ya itu aja. Kita biasa malu kan ya. Kalau ketemu orang gedean gitu lah. Kita kan masyarakat kecil gitu. Jadi pertama itu malu biasanya gitu. Nah kita harus berani membuang itu rasa malu itu. Jadi membuka mental block istilahnya ya. Gitu. Istilahnya trainer itu harus berani aja gitu. Jadi mental block itu malu atau apa itu mental block harus itu dibuang dulu itu rasa malunya tuh. Betul. Kalau nanti misalkan gitu, saya kan suka ke pabrik gitu ya. Kalau misalkan apa tuh rasa malu kita dibawa-bawa nanti nggak bisa ngomong malah masuk pabrik itu. Betul. Ya malah gugup jadinya. Jadi gugup. Jadi malah blank gitu ya. Apa yang mau ditawarkan, mau diobrolkan. Makanya luar biasa. Sebelum masuk ke pabrik itu harus dibuang dulu aja rasa malunya gitu. Kita berani aja yakin gitu lah. Betul. Yakin aja. Modal tadi sebagaimana Ustaz ini ya, Ustaz Kos, yakin, percaya diri itu menjadi modal, lepas gitu. dari zona nyaman begitu ya. Gitu, ya. Luar Ya biasa. gitu aja lah pengalaman saya. Siap, terima kasih Pak. Coba ini satu lagi nih, ada 2 lagi. Waduh, bagaimana ini Pak RT? Berwira swasta Pak RT. Kalau saya sih basicnya sama Pak Ustadz Koswara yang lain. Jadi kalau saya sih istilahnya dulu memang saya juga dulunya pekerja karyawan juga. Nah, cuman karena saya dulu basicnya memang saya pedagang dari dulu berbisnis gitu. Oh, subhanallah. Gitu kan. Ya. Jadi kalau saya sih Pak Ustadz jadi saya sudah punya planning dulu. Saya dalam usia sekian saya pasti akan berbisnis. Karena sudah punya jiwa punya entrepreneur sendiri. Betul. Karena kalau kita berpikiran pekerja, mau sampai kapan kita akan jadi pekerja terus? Begitu bos saya, pandang saya dulu begitu. Kalau saya seumur umur jadi pekerja terus gitu kan, sampai kapan? Kadang-kadang kita kan usia belum tahu. Nah di situ. Cuman untuk kalau pandemi yang saya alami sekarang ini, ya alhamdulillah kalau saya sih ada plus dan negatifnya juga ada. Plusnya kenapa? Saya dengan ada kondisi begini, kita belajar untuk membiasakan mental yang kita punya sampai sejauh mana diuji gitu loh. Yang ada keadaan seperti ini. Karena kalau menurut kayak Pak Haji Suara tadi kan bilang yakin itu pasti yakin. Cuman
sejauh mana kalau kita yakin tanpa ada mental yang kuat nggak akan jalan. Apalagi kalau kita terjun di dunia bisnis gitu Pak. Karena kalau bisnis itu harus pertama itu yang saya tahu adalah mentalnya, dan kedua harus nekat. Kalau pengen jadi pembisnis itu, kalau kita tidak punya mental nekat, ya Standar saja. Flat Kayak gitu misalnya, ya. yang penting kayak Pak Yusra gitu kan, dia berani untuk keluar untuk dari zona zaman. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang berizki ada Tuhan gitu lah. Jadi kalau sudah yakin ke sana, kita akan dengan legowonya, dengan berjalan dengan Bismillah saja. akan mengalir ya, mengalir. Karena kita punya titik keyakinan. Betul, keyakinan. Karena kita Bismillah aja loh. Tuhan lebih tahu dong. Oh, tuh si A itu lebih ke sana. Oke, sok kamu ke sana, nanti pasti rezeki kamu akan ada di sana. Nah, kebetulan kalau saya sudah komit ke sana dan saya sudah prepare gitu. Jadi waktu saya dalam titik zona zaman yang sudah habis, saya sudah ada basic untuk ke arah sana gitu kalau saya. Jadi minimal ilmu yang saya sudah dapat di sana tuh saya bisa aplikasikan dengan yang saya sekarang ini saya jalankan. Jadi walaupun sekarang pun bisnis saya belum besar-besaran, jadi sekarang masih dalam rangka kecil-kecilan, tapi ya dikira sajalah kalau kita senang gitu loh. Gitu. Yang penting keluarga senang, kita senang semua, itu aja lah. Gitu Allahu Akbar. Kita hadapi hidup ini dengan senyum saja. Senyum saja. Siap, terima kasih. Ini ada satu lagi nih, Pak Haji Kusnadi. Beliau adalah pernah berjualan. Mungkin berbagi di sering. Lain kali siap. Nanti kita lain kali kita ngobrol dengan Pak Haji Kusnadi terkait dengan bagaimana semangat berjualan gitu ya. Kita gali ilmunya mungkin untuk besok hari lah kita ngobrol dengan beliau. Nah, kembali lagi ke Pak Ustadz Koswara, mungkin sudah terakhir sebagai penutup dalam membangun semangat berjualan ketika lepas dari zona zaman. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk menyemangati kita semua berbagi sharing, membangun percaya diri dalam berdagang, sebagaimana agama Islam menyarankan atau ke kita untuk berjualan begitu ya. Karena bekerja itu tidak disebut ya. Nah, ini bagaimana Satgas, mungkin penutup terakhir tanggapan terkait hal ini. Tapi mungkin kalau quotes-nya nggak cukup karena kebetulan sudah mau adzan. Oh, siap. Biar penasaran berarti Iya. disambung. Ya, sambung. Oh, kita siap. Oh, alhamdulillah. Mari, karena keburu waktunya sangat singkat, tidak terasa obrolan ini. Saya kira ini baru 15 menit, ternyata sudah mau adzan. Subhanallah. Saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Kos. Aduh.